adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat-sehat semua ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa adik-adik persiapkan Alkitab, Kidung Ceria, uang persembahan, lilin, dan korek ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa menyalakan lilin, mohon bantuan untuk orang tua masing-masing adik-adik agar bisa menyalakan lilinnya bersama-sama. Adik-adik dan kakak layan PA, hari ini kita sama-sama berkumpul secara online di rumah masing-masing untuk beribadah di perayaan Natal Pelkat PA. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik dan kakak-kakak, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Marilah kita menyambut dia dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 59, Selamat datang, baitnya yang pertama. Adik-adik dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Engkau lahir dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Ya Tuhan, biarlah selama ibadah ini berlangsung, kami boleh mengucap syukur dan memuji nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Adik-adik dan kakak-kakak, kita akan masuk di dalam penyalaan lilin Natal. Kakak mengundang adik-adik layan yang sudah ditugaskan untuk menyalakan lilin Natal. Adik-adik dan kakak-kakak layan yang di rumah, silakan menyalakan lilin yang sudah disiapkan, dan mari kita menyambut Raja Damai Sejahtera, Yesus Kristus, sambil menyanyi dari Kidung Ceria nomor 51, bait yang pertama dan kedua. Adik-adik dan kakak-kakak dipersilakan duduk kembali. Para gembala dan orang-orang Majus datang kepada bayi Yesus dengan sukacita dan memuji Dia. Begitupun kita. Mari kita bermazmur untuk kemuliaan namanya dengan membaca Alkitab dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Terpujilah Yesus, sumber damai sejahtera yang beritanya sudah terdengar dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 56, Bayi Yesus, aku sayang padamu. Wah, indahnya hari Natal. Aku suka hari Natal karena banyak hadiah.
Aku juga kalau Natal itu pasti banyak kue, baju baru, makanannya enak-enak. Dan yang pasti ada kado. Ayo kita cari nama kita di kado itu. Aku tidak sabar nih. Ahaha, ini dia punyaku. Wow, bungkusnya paling besar. Yeay, apa ya isinya? Wow, besar sekali mainannya. Keren. Isinya mainan. Mainannya besar sekali. Masa keluargaku ini tidak seperti dengan adikku? Aku ingin seperti adikku. Aku pengen punya mainan yang seperti adikku juga. Loh, kenapa kalian berkelahi? Ini kan malam Natal. Mana damai sejahtera yang Tuhan inginkan? Mama papaku tidak sayang sama aku karena dia kasih kado aku kecil. Aku ingin kado yang besar seperti adikku. Oh, kata siapa? Papa dan Mama tidak sayang pada kakak. Sini, Opa mau cerita. Mau dengar cerita Opa? Kalian harusnya bersyukur punya kakak dan juga punya adik. Bisa bermain bersama, berbagi bersama. Apalagi punya orang tua yang begitu perhatian, mengasihi, dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Berbeda dengan Opa. Emang Opa nggak punya kakak dan Waktu adik? kecil punya mama dan papa. Bila Natal menjelang, Opa paling senang. Karena kita bertiga pasti akan membuat pohon Natal bersama-sama. Ya, walaupun tanpa hadiah Natal yang begitu banyak. Dan baju baru yang banyak. Makanan dan kue-kue seperti saat ini. Tapi, Opa bersyukur masih mempunyai orang tua yang selalu mengajari bagaimana cara kita bersyukur dan mengasihi kepada sesama. Sehingga pada saat Natal kita betul-betul membawa dan juga memberikan damai sejahtera kepada sesama kita. Apa sih damai sejahtera itu, Opa? Kenneth mau tahu apa itu damai sejahtera? Mau. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Margaret M. Ngevak. Adik-adik kakak layan, di hari perayaan Natal ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bayi Natal yang sudah datang, yang kami rayakan pada hari ini, kami akan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus lewat Alkitab yang akan kami baca. Maka berkati dan kuduskan kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan berkenan menjadi berkat dan sukacita di hari raya Natal ini. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-6, yang menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik pada hari raya Natal ini. Nah, adik-adik kekasih, senang sekali kita berjumpa
walaupun secara virtual di acara perayaan Natal berkat PA GBB Jemaat Yudea. Adik-adik, drama yang tadi kita telah lihat itu seru ya, seru sekali. Kenapa? Karena di sana sungguh menyenangkan kalau kita mempunyai oma, opa yang baik hati, yang selalu mengasihi, yang memperhatikan, dan mau memberikan apa yang mereka berikan kepada kita sebagai hadiah. Seperti yang sering kali di dalam hari raya Natal atau di perayaan Natal, itu hadiah itu seringkali diidentikan dengan Natal. Nah, adik-adik, kado atau hadiah Natal itu tidak semua orang mendapat, dan juga bukan tradisi dari semua bangsa. Kado Natal itu seringkali kita terima kalau orang tua kita mempunyai dana. Tetapi saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, tidak semua orang tua dapat memberikan hadiah atau kado Natal. Karena kita tahu ya adik-adik, dampak dari pandemi COVID ini sangat multidimensi, mempengaruhi semua ekonomi dan juga finansial dari tiap orang tua atau oma opa kita. Nah, adik-adik, kenapa tidak dapat lagi kita mempunyai atau diberikan kado Natal? Karena orang tua kita lebih memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan keluarga, misalnya untuk kebutuhan sembako, untuk kebutuhan uang sekolah, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, adik-adik kasih dalam Yesus Kristus, banyak juga kita yang tidak lagi mendapatkan hadiah Natal, baju, atau sepatu, atau apapun. Nah, kesulitan ini juga dialami oleh orang-orang Israel zaman Nabi Yesaya. Bahkan digambarkan di dalam pembacaan kita, orang Israel itu atau bangsa Israel itu sangat-sangat sulit. Saking sulitnya, adik-adik, mereka dikatakan oleh Nabi Yesaya seperti tinggal di negeri kekelaman. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu berada di dalam kegelapan karena krisis yang terjadi di Israel. Namun Tuhan itu baik. Tuhan itu memperhatikan keadaan mereka. Lewat Nabi Yesaya dalam pembacaan kita hari ini dari Yesaya 9, ada kabar baik yang disampaikan bahwa kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan akan mereka terima. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya seperti yang dikatakan di dalam ayat 5 dan ke-6, bahwa Tuhan Allah akan datang sebagai manusia ke dunia lewat seorang anak laki-laki yang padanya akan terlihat sifat-sifat Tuhan Allah dan tindakan-tindakan dari Tuhan Allah. Siapa anak itu, adik-adik? Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, bayi Natal yang kita sedang rayakan hari ini. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, kitab Injil dari Injil Matius sampai Yohanes, itu diceritakan bahwa ketika Yesus hadir dimanapun, pasti di sana ada damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus hadir, pasti di sana ada keadilan, ada kebenaran, ada kasih, ada kesembuhan, ada kegembiraan, ada pengampunan, dan masih banyak lagi. Jadi adik-adik, bila hari ini kita merayakan Hari Raya Natal, tapi Hari Raya Natal itu bayi Yesus itu tidak lagi berada di palungan di Yerusalem,
Karena Tuhan Yesus sudah hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan di dalam pikiran kita. Jadi hati kita adalah palungan tempat bayi Yesus. Jadi jika Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, adik-adik, maka pastilah adik-adik adalah orang yang suka hidup dalam damai, yang tidak suka bertengkar, yang tidak berteriak-teriak kepada mama papa dengan kata-kata yang kasar. Jika Tuhan Yesus ada di hati adik-adik, maka pasti adik-adik mempunyai kasih. Kasih itu berarti kita mau peduli dengan orang lain dalam keberadaan mereka, dalam kesusahan mereka, dalam kesukaran mereka, dalam kesulitan mereka, bahkan dalam keadaan apapun. Contohnya begini, adik-adik, kalau di rumah kita masih punya oma atau opa kan suka cerita-cerita tuh. Maka kalau adik-adik mengasihi oma dan opa, maka berilah waktu untuk mau mendengar cerita oma dan opa. Atau kalau adik-adik itu suka menolong, berarti adik-adik akan menolong dan membantu orang tua. Lewat apa? Dalam pekerjaan-pekerjaan di rumah, berberes-beres, tidak merepotkan orang tua. Ya, adik-adik, bereskan tempat tidur, bereskan piring makan, ya. Itu cara kita kalau kita itu peduli dengan orang tua kita. Ada lagi adik-adik, kalau adik-adik itu menerima hadiah Natal, entah berupa uang atau berupa benda, kalau adik-adik itu baik hati dan murah hati seperti Tuhan Yesus, maka sisihkanlah hadiah itu atau uang yang diberikan itu untuk membantu. Banyak loh teman-teman kita, adik-adik kita yang saat ini sangat berkekurangan. Paling tidak adik-adik bisa membagi hadiah itu supaya mereka pun merasakan Natal, hadiah Natal yang kita dapati. Adik-adik, jika Tuhan ada di hati adik-adik, Tuhan Yesus, maka pasti adik-adik itu suka memaafkan. Walaupun menyakiti hati, tapi kita mudah juga memaafkan, tidak menyimpan lama-lama rasa sakit hati atau dendam atau amarah. Jika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, adik-adik, pasti tiap hari kita selalu bersyukur, berterima kasih untuk apa yang telah kita dapati dan Tuhan berikan lewat orang tua kita. Seperti apa contohnya? Seperti makanan. Kita tidak lagi memilih-milih makanan, apa yang disediakan oleh orang tua kita, pasti kita makan dengan senang dan gembira. Begitu juga dengan pendidikan yang orang tua kita sediakan. Rajin belajar ya. Walaupun mungkin sekarang belajarnya jarak jauh itu sulit, susah. Karena apa? Karena kita tidak lagi berjumpa dengan teman-teman, tapi kita harus serius belajar, bertanggung jawab untuk berkat yang telah Tuhan berikan lewat orang tua kita. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka adik-adik sudah menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi dunia, berkat bagi bumi ini. Berarti adik-adik sudah menceritakan kepada banyak orang, sudah menceritakan kepada dunia tentang Natal yang sesungguhnya. Selamat Natal adik-adik, Tuhan memberkati. Lihatlah betapa besar kasih Yesus kepada kita, karena melalui firman-Nya, kita diingatkan kembali akan damai sejahtera Yesus bagi kita semua. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 48, Anak yang Dijanji, baitnya yang kedua.
adik-adik, kita akan berdoa syukur. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama mendoakan agar pemerintah, bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kami mengalami berbagai masalah, terlebih di dalam kami menghadapi COVID-19 ini. Aktivitas kami terganggu Tuhan, bahkan pun anak-anak kami tidak dapat hadir di gereja untuk dapat beribadah bersama. Untuk itu Bapa di dalam sorga, Engkau kiranya yang akan memampukan pemerintah kami, terlebih bagi Presiden Joko Widodo, para menteri, bahkan ABRI dan Polri dan seluruh angkatan yang terlibat di dalam penanganan ini. Engkau kiranya memberkati. Engkau juga kiranya ya Tuhan yang akan memberikan kami semua hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjalankan protokol kesehatan. Terlebih ya Tuhan, kami dituntut agar supaya kami tidak boleh berkumpul, bahkan pun dalam segala aktivitas kami terbatas. Bapa di dalam sorga, tolong kami, biarlah kiranya kami senantiasa ada dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus GPIB Yudea. Tuhan, kami berdoa untuk ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta yang bertugas, PHMJ, majelis jemaat, dan kami sebagai warga jemaat. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua agar kami dapat melayani Engkau dengan baik, dengan benar, dan dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Engkau juga mau memberkati keenam pelkat yang ada di gereja ini dalam setiap kepengurusan dan program kerja yang ada. Kiranya seluruh rancangan kami boleh Tuhan kehendaki dan sempurnakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami akan mendoakan orang tua dari adik-adik klien ya Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk mengasuh, membimbing, dan membesarkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan kiranya mau memberkati orang tua dari adik-adik klien kami ini. Tuhan memampukan mereka untuk mereka membesarkan anak-anaknya dengan baik, untuk mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh mereka, dan biarlah anak-anak mereka bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, terpenuhi segala kebutuhan pendidikan dan juga yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan mereka, dan semuanya itu dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka untuk setiap hari menjalankan aktivitas mereka dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa, kami serahkan orang tua di klien kami ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan Allah yang bertatakan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami ini, anak-anak-Mu. Tuhan, di dalam rentetan doa syafaat ini, kami turut mendoakan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Allah, kami percaya Engkaulah Sang Dokter Agung yang dapat menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, berikanlah kami juga terus kesehatan bagi kami yang sampai saat ini masih sehat ya Tuhan, agar kami dapat
memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa kekhawatiran apapun. Tuhan, tak lupa kami mendoakan akan dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, Kau sekiranya mau mengakhiri pandemi ini agar kami, hamba-hamba-Mu, dapat hidup normal seperti sedia kala sebelum adanya pandemi, ya Tuhan. Tuhan, kami selalu bersyukur akan apa yang telah Engkau berikan. Ampunilah kami manusia yang selalu punya kekurangan dan kelemahan. Sekiranya Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa syafaat ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di hari Natal ini kami mau mengingat rayakan kelahiran-Mu, karena kelahiran-Mu adalah anugerah yang tak terkira dalam kehidupan kami, sebab Engkau mau jadi sahabat kami, sahabat bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami yang saat ini sedang merayakan Natal. Kehadiran-Mu memberi kami semangat bagaimana kami hidup di masa pandemi ini. Kami sangat merasakan berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, adik-adik kami, dan dimanapun mereka berada, dengan segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi itu dengan tenang, dan mereka tetap belajar dengan baik di rumah, dengan orang tua yang selalu membimbing dan menyertai. Berkati keluarga kami masing-masing, keluarga adik-adik yang merayakan Natal maupun yang tidak merayakan karena berbagai hal di dalam kehidupan mereka. Engkau hadir di sana, Engkau memberikan mereka kekuatan. Natal memampukan kami untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kami semua. Oleh karenanya Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami yang telah kami naikkan, yang telah adik-adik kami naikkan kepadamu dengan penuh harapan agar di masa-masa yang mendatang kami boleh mendapatkan kehidupan normal kembali seperti sedia kala. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, dan kiranya Tuhan bekerja atasnya sehingga apa yang dilaksanakan untuk membuat kami kembali normal, kami percaya itu semua karena rancangan Tuhan berlaku atas bangsa dan negara kami. Inilah doa kami, doa syukur kami Tuhan, yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kemenyan dan mur telah diberikan orang-orang Majus untuk bagi Yesus. Mari kita juga memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217. Beri padanya.
Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami sebagai anak-anak-Mu telah diberikan kesempatan untuk merayakan perayaan Natal PLKPA. Walaupun di tengah situasi kondisi COVID-19 ini dengan segala keterbatasan, dalam hati kami tetap memancarkan sukacita Natal-Mu, memancarkan sukacita terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik dan kakak layan, silakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dalam amanat pengutusan. Damai sejahtera sudah hadir dan ada bagi kita. Maka sampaikan damai sejahtera itu dimanapun dan kapanpun melalui perilaku kita, agar dunia tahu betapa besarnya kasih Yesus bagi kita manusia. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 126, Damai Sejahtera, bait pertama dan kedua. Adik-adik dan kakak layan, kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
ibadah perayaan Natal hari ini. Kami boleh memperoleh damai sejahtera Tuhan. Sebagai anak-anak, Tuhan selalu memimpin kehidupan kami, memberikan sukacita dan kegembiraan, menjalani perayaan Natal ini dan hari-hari Natal kami dengan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat membagi dan berbagi, peduli dengan mereka yang berkesusahan dan menderita. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, dan juga kami, serta kakak layan kami, LKTA Jemaat Judea. Tuhan Yesus mengasihi mereka dan mencintai mereka, juga bagi GPB Jemaat Judea. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita setelah selesai, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, setelah saat teduh dan setelah kita melakukan ibadah kita, jangan adik-adik dan kakak-kakak beranjak dari tempat ya. Kita akan lanjut untuk acara perayaan Natal kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo juga Kak Cynthia. Oh iya, Kak Cynthia, hari ini kita perayaan apa ya? Masa Kak Elis lupa sih, hari ini kita dan adik-adik yang ada di rumah akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Wah, pasti seru banget nih Kak untuk Natal tahun ini. Tapi sayangnya, untuk Natal tahun ini, kita bisa merayakannya dari rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa Kak Cynthia dan adik-adik di rumah. Kita masih bisa merayakannya dengan sukacita dan damai sejahtera, menggunakan bernyanyi dan menari bersama. Dengan Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Ingat ya adik-adik yang di rumah, kita akan bernyanyi Kidung Ceria 127 yang berjudul Haleluya, Haleluya. Dinyanyikan sebanyak 2 kali adik-adik. Jadi Kak Elis dan Kak Cynthia akan melakukan gerakan. Ketika kata haleluya, adik-adik seperti ini ya, ikutin Kak Elis dan Kak Cynthia. Lalu dari kata puji Tuhan, kita tepuk tangan kanan dan kiri ya. Kita mulai ya adik-adik, ikutin Kak Cynthia dan Kak Elis ya. Oh ya Kak Cynthia, dari subtema kita ini yaitu aksiku membawa damai sejahtera kepada sesamaku. Kakak tahu tidak? Dari beberapa adik-adik kita ini sudah menyebarkan damai sejahtera ke lingkungan sekitar mereka loh. Oh iya Kak Elis, wah adik-adik di rumah, yuk kita lihat video adik-adik yang telah menyebarkan damai sejahtera Natal di Natal kali ini. Oh iya, tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Yudea, Bapak Pendeta Agustian Manalu. Dan juga kata sambutan dari Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Yudea, Bapak Penatua Richard Marlan.
Yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak layan yang dikasih Tuhan juga, tahun 2019, tahun lalu tuh kita masih merayakan Natal secara bersama-sama. Kita datang ke gereja, kita datang ke gedung serbaguna, kita merayakan Natal di Jemaat Yudea. Kita bisa dapat kue, kita makan kue bersama, terus kemudian kita bisa pulang bersama. Itu tahun lalu. Sekarang tahun 2020 kita merayakan Natalnya tidak seperti tahun 2019. Kita harus merayakan Natalnya lewat daring, lewat jalur yang namanya jalur internet. Kita tidak bisa ketemu satu dengan yang lainnya, kita bisa ketemu lewat live streaming, kita bisa ketemu lewat Zoom, kita bisa ketemu lewat yang namanya rekaman. Tapi tidak apa-apa, tetap kita merayakan Natal. Natal tahun 2019, Natal tahun 2020 sama saja gitu, bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Dia lahir di hati kita, dia hadir bersama dengan kita, dan dia hadir bersama dengan keberadaan adik-adik dan kakak-kakak layan dalam keadaan apapun, ketika belajar, ketika kita harus bekerja, ketika kita harus bergaul, kita ditemani oleh Tuhan Yesus yang telah lahir itu. Itu arti Natal yang sebenarnya. Karena itu saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kita, dia menemani kita, menemani keluarga kita, menemani gereja Tuhan dimanapun kita berada. Itulah arti Natal yang sebenarnya. Amin. Selamat sore adik-adik, selamat sore kakak-kakak, dan seluruh orang tua yang ada di rumah. Saya mengucapkan selamat Hari Natal. Natal kali ini memang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Di era pandemi ini kita merayakan Natal bersama keluarga di rumah. Mungkin ada keinginan dari adik-adik untuk berkumpul dengan teman-teman, merasakan suasana Natal bersama teman-teman. Tetapi kali ini kita dikasih cobaan untuk merayakan Natal di rumah. Tapi kita bersyukur bahwa dalam keadaan yang begitu luar biasa ini, kita tetap memuji Tuhan, mensyukuri bagaimana kehadiran Tuhan di malam Natal. Dan hari ini kita merayakan Natal, kita bersuka cita karena kita telah ditebus dan senantiasa mensyukuri kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal. Dan kiranya Natal tahun 2020 ini membawa sukacita bagi adik-adik semua, baik di dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, dan harapan-harapan akan tercapai di masa yang akan datang karena Tuhan senantiasa beserta kita. Terima kasih, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.
sungguh luar biasa ya Kak, kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, walau di masa pandemi ini. Iya, benar sekali Kak Elis. Tuhan sangat baik kepada kita karena adik-adik di rumah masih bisa menyebarkan damai sejahtera Natal itu. Oh iya, tapi Kak Elis, kita lupa nih untuk ngucapin selamat Natal buat adik-adik yang ada di rumah. Gimana kalau kita mengucapkannya dengan bernyanyi? Kita bernyanyi Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Gimana, Kelis? Wah, boleh juga tuh, Kak. Yuk, adik-adik yang ada di rumah, kita bernyanyi bersama ya. Dan jangan lupa ucapkan Selamat Hari Natal kepada orang-orang terdekat adik-adik saat ini. Aku menang. Kita hias pohon Natal yuk. Hari Natal sudah mau dekat. Ayo. Selamat Natal PKPA. Selamat Hari Natal dan Tahun baru. Tuhan. Berkati kita semua. Ah, Amin. Selamat Natal Oma, Opa, Tante, Om, Kakak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal untuk kakak pelayan PA dan untuk teman-teman semuanya. Dadah. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal PKPA. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal teman-teman dan kakak kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman. Selamat Hari Natal, damai Natal selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Hari Natal adik-adik. Sampai bertemu kembali di Natal selanjutnya ya adik-adik. Dadah.